Assalamualaikum, salam guru penggerak. Izinkan saya Neneng, SD Negeri Ngargoretno 2, Kabupaten Magelang, memaparkan refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kegiatan rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 10 dimulai tanggal 15 Maret 2024. Sesi 1 dibuka secara serentak oleh Kemendikbudristek secara online melalui Zoom Meeting dan YouTube. Sesi 2 berupa kegiatan orientasi PGP angkatan 10 oleh BBGP Jawa Tengah. 18 Maret 2024 kelas pengenalan LMS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 dan program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Sempat cemas karena di awal kegiatan terjadi kendala untuk masuk kelas, tetapi alhamdulillah bisa terasasi berhasil masuk kelas. Masih hari yang sama merupakan hari terakhir kami melakukan pretest sebelum kami memulai belajar dalam LMS. Setelah mengerjakan pretest LMS menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Tanggal 19 Maret 2024, agenda saya adalah bertatap maya diskusi kelompok dalam eksplorasi konsep bersama fasilitator kelompok saya, Ibu Sri Nur Hayani, dan pengajar praktik di kelompok kami, Bapak Landung Santoso dan Ibu Yuliantin. Kami berdiskusi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Catatan pertemuan ini menuntun. Hari berikutnya 20 Maret 2024 kami bertemu kembali dalam LMS untuk berdiskusi dengan kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang CGP, mendiskusikan tentang kekuatan sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran KHD. Karena waktu sudah habis, kami melanjutkan kolaborasi dalam WA Group untuk melanjutkan diskusi pembuatan PPT yang akan kami tampilkan saat presentasi dan pembagian petugas presentasi. Pertemuan ruang kolaborasi 3, 21 Maret 2024, kami masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kami, saling menanggapi dan saling bertanya jawab tentang pemikiran KHD yang dikontekstualkan dalam nilai-nilai luhur budaya setempat sebagai upaya menebalkan laku murid dengan sosiokultural. Setelah diskusi dalam ruang kolaborasi, saya kembali belajar mandiri melalui LMS alur demonstrasi konsep. Dalam alur ini, saya mengerjakan tugas membuat sebuah karya berupa video yang menggambarkan pemikiran KHD sesuai pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Karya saya ini saya unggah di channel YouTube saya @neneng0314. Loka karya orientasi dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024 secara offline di SMA Negeri 1 Muntilan dari pukul 7.30 sampai 15.30 WIB. Loka ini dihadiri oleh BBGP Jateng, Dinas Pendidikan Jawa Tengah, KS, guru senior, pengawas sekolah, dan PP. Dalam kegiatan loka ini, kami belajar mengenali hambatan dan solusi dalam mendiskusikannya dengan KS, membuat kesepakatan dan komitmen, juga belajar mengenali kemampuan kompetensi yang kami miliki, dan terakhir, belajar membuat portofolio digital menggunakan Google Sites. Alur selanjutnya, elaborasi pemahaman. Saya bersama Fasil, PP, dan instruktur bertemu, berdiskusi dalam kelas maya yang sudah disediakan di LMS. Dari yang kedua, dari alur merdeka ini, saya mendapatkan sebuah konsep tentang pemikiran KHD dari Ibu Instruktur Eba Suhaiba SPD MPD. Konsep yang beliau paparkan semakin menebalkan garis tipis pemahaman saya yang sudah saya dapatkan dari belajar mandiri dan ruang kolaborasi. Ada 2 pesan yang beliau sampaikan. 1.
implementasi pemikiran KHD di pendidikan abad 21. Dan yang kedua, guru dan murid harus berkolaborasi menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial. Guru dan murid merdeka belajar yang berkolaborasi, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Alur selanjutnya, koneksi antar materi. Dalam alur ini saya membuat video kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dan penjelasan dari alur Merde yang telah saya lalui, membuat refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, serta perubahan dalam pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD sesuai konteks lokal sosial budaya. Terakhir, aksi nyata. Sebuah aksi yang saya lakukan nyata di sekolah berupa kontribusi nyata penerapan KHD di kelas, pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sekolah, memperbarui alur kegiatan pembiasaan pagi. Setelah saya evaluasi dan refleksi kegiatan, anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembiasaan pagi sebagai pusat pengembangan karakter. Banyak hal baik yang saya alami selama 2 minggu ini. Bahkan semua yang saya lalui adalah hal baik. Pertama, saya mendapat kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari proses PGP Angkatan 10 ini. Adalah hal baik yang sangat saya syukuri. Kedua, saya mendapatkan ilmu yang menambah perpustakaan pikiran saya berupa filosofi KHD yang harus saya implementasikan. Ketiga, tugas-tugas dalam LMS adalah hal baik buat saya karena dengan mengerjakan tugas saya menjadi produktif menelurkan karya yang tidak bisa saya buat jika tidak mengikuti proses ini. Keempat, hal baik yang saya dapatkan adalah teman-teman baru yang luar biasa. Ibu Fasil yang menginspirasi, yang tanpa lelah selalu mereminder apa yang harus kami kerjakan dan menambah wawasan saya dalam ruang kolaborasi. Juga Bapak yang menjadi narasumber saya. Hambatan yang saya rasakan dalam proses pembelajaran adalah saya sedikit kesulitan membagi waktu pada awalnya. Karena saya dalam proses ini melakukan 3 peran sekaligus, sebagai guru, murid dalam PGP, dan sebagai ibu. Dalam satu waktu harus mengatur satu raga saya menjadi 3 tugas yang tidak boleh saya anaktirikan. Saya bisa mengatasi kendala yang saya hadapi dengan membuat skala prioritas dan rencana harian. Alhamdulillah, 2 minggu pertama ini saya lewati dengan baik karena saya bersama murid-murid saya saat pagi sampai siang di kelas. Saat ada kelas virtual, saya sudah tidak memiliki kelas dengan murid saya. Baik karena keluarga, suami, dan anak-anak mulai menerima ritme kegiatan saya. Misalkan saat saya ada kelas sampai sore dan harus telat menjemput sekolah, anak-anak juga mau memaklumi saya. Saat malam hari setelah anak-anak saya tidur, saya mulai menggunakan waktu itu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran sangat senang, bahkan bahagia, karena saya menikmati setiap alur dalam pembelajaran. Lebih tepatnya, saya mulai mengikuti dengan nikmat alur dalam pembelajaran ini. Jadi, perasaan bahagia ketika harus berkorban waktu pulang sore karena ada kelas, bahagia jika saya harus lembur mengerjakan tugas, bahagia ketika saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, bahagia yang membuat saya menjadi tentram walau saya harus beradaptasi dengan alur baru dalam proses pembelajaran. Yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas bersama murid-murid saya adalah perasaan bahagia melihat murid-murid saya tersenyum bahagia mengikuti alur pembelajaran yang saya rancang. Bahagia murid-murid saya tidak bosan mengikuti pembelajaran. Bahagia saat mereka tertawa dan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas mereka. Banyak pelajaran yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini, mulai dari akses LMS,
diskusi virtual, serta tugas-tugas yang dirancang dalam alur Merdeka membuat saya mulai merubah mindset berpikir saya menjadi lebih terbuka, sehingga saya mulai juga mengerti apa yang harus saya lakukan di kelas. Materi modul 1.1 membuka wawasan saya sebagai seorang pendidik. Pelajaran penting dari modul 1.1 adalah pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi sebagai seorang pendidik, tugas saya adalah menuntun. Seperti seorang petani, petani tidak menciptakan tanaman, tetapi memelihara tanaman dari mulai bibit sampai panen. Petani hanya menumbuhkan tanaman. Saat menanam bibit padi, petani tidak bisa mengubahnya menjadi jagung. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk mengantarkan manusia pada kemerdekaan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan harus mengedepankan budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kodrat anak adalah bermain. Saat mereka bermain, maka pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga cipta rasa karsa dan pekerti. Permainan anak dapat menjadi bagian pelajaran. Dalam permainan dapat mengasah budi pekerti. Pendidikan yang menghamba kepada murid yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Sebagai seorang guru harus mampu memandang murid dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk menghamba pada sang anak. Dari proses pendidikan guru penggerak yang saya lalui selama 2 minggu ini, saya mendapatkan hal baru mengenai diri saya, bahwa ternyata saya bisa menyelesaikan dan mewujudkan apa yang menjadi target pembelajaran. Ternyata dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pikiran, dan tenaga saya bisa memahami, menerapkan, dan merefleksikan pemikiran KHD dalam aktivitas saya di kelas dan di sekolah. Walau tentu baru sedikit yang bisa saya lakukan, tapi terpenting bagi saya adalah saya tidak diam, tetapi saya telah mulai bergerak. Saya akan melakukan dengan lebih baik di masa depan, yaitu saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Mengapa? Karena pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka tugas guru adalah menuntun, menjadi fasilitator dan motivator. Murid haruslah aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, atau student center. Saya akan meningkatkan profesionalisme dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Karena dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif, pembelajaran akan menarik dan meningkatkan minat murid untuk menemukan sendiri pengetahuannya dengan cara yang menyenangkan. Saya juga akan menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena setiap anak sudah memiliki bakatnya sendiri-sendiri. Salah satu kodrat anak usia SD adalah bermain, maka saya akan menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar. Bagaimana dengan kodrat zaman? Saya akan menggabungkan antara teknologi dengan pembelajaran, sehingga anak akan memiliki bekal kecakapan abad 21. Saya akan selalu mengevaluasi kegiatan pembiasaan pagi setiap 1 bulan sekali dan akan membuat sesuatu yang lain dari kegiatan pembiasaan pagi agar anak-anak tidak bosan dan merasa bahagia mengikuti pembiasaan pagi, sehingga anak-anak akan semakin terasa karakter baiknya dan menjadi habit yang baik untuk mereka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Ki Hajar Dewantoro. Demikian pemaparan jurnal Dwi Mingguan saya untuk modul 1.1. Thank you.